menyapa. Selamat pagi Tuhan. Pagi ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang kawal malam. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk fungsi jantung, paru, ginjal, liver, pembuluh darah, peredaran darah, tekanan darah, kolesterol, semuanya baik adanya. Karena itu pagi ini kami mau menyembah-Mu. Kami mau menaikkan pujian dan pengagungan bagi Allah kami. Di dalam nama Yesus, inilah sembah kami, ini sujud kami di hadapan-Mu. Terima kasih Abang, terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, supaya kami tidak jatuh. Mari naikkan pujian ini sebagai deklarasi kita. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Ku Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri
tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari katakan dari awal dengan segenap hati saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, bawalah diri kami Tuhan kepadamu, bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi yang pria nyanyikan pujian ini, wanita naikkan doa. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sama-sama katakan, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari ibu-ibu naikkan pujian ini, kaum bapak berdoa. Peganglah dengan segenap hati. Amin. Ini kerinduan kami, Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri kami kepadamu Tuhan. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jalan. Sama-sama kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang benar, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya.
nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh, nama yang beri menang, Yesus Tuhan. Haleluya. Roh yang manis lembut, Engkau melawat kami ya Roh Kudus. Oh ya Rabashanda Ranaya Namata Karabasa. Haleluya. Kudus, 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 kudus. Kudus namamu, nama yang menyucikan, nama yang menguduskan, nama yang membebaskan, nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah sumber hidup kami, Engkau sumber kekuatan, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Haleluya. Layaklah kami di sini sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sungguh-sungguh, layak Tuhan kami di sini sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan besar, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa,
mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Biarlah nama-Mu saja yang menjadi fokus penyembahan kami dan sentral penyembahan kami dan pengagungan kami. Saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di hadirat-Mu, menikmati apa yang Tuhan mau kerjakan buat kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pengambil alihan acara worship kami pagi ini. Haleluya. Silakan Pak John. Ya, Pak John Ferry. Oh, ya baik. Wah, saya terkagum. Baru jam 5 sudah lagi enak penyembahan, tiba-tiba masuk pada firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, dengan sukacita mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau membahas tentang Yeremia 42. Kiranya Roh Kudus terus menyertai kami, sehingga firman-Mu ini hidup dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Bapa, hamba tidak ada apa-apanya, hamba hanya bisa sharing tentang firman-Mu, sebagaimana hamba dapatkan dari Tuhan lewat pembacaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus meneranginya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita selalu. Ya, pagi yang bahagia ini Bapak Ibu, saya diterpa sulit tidur. Jadi sulit tidur sepanjang malam karena pertama saya mempelajari firman Tuhan, yang kedua ada beban baru dalam kehidupan saya. Jadi sehingga itu menambah eskalasi, sekarang mulai terasa badannya panas dingin gitu. Tapi panas-panas dingin namanya hangat ketemu dengan Bapak Ibu dalam Zoom pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan buka Yeremia 42. Ya, di dalam Yeremia 42 ini ya dengan sedikit cerita Yeremia ini. Jadi setelah Gedalia, gubernur Yudea yang diangkat oleh kerajaan Babel, mati dibunuh, penduduk atau bangsa Yehuda takut pembalasan dari Babel. Karena itu mereka mencari kehendak Tuhan melalui Yeremia. Akan tetapi karena mereka sudah memutuskan dalam hatinya untuk lari ke Mesir, mereka sebenarnya hanya ingin mendengar pernyataan mereka, apakah keputusan mereka ya bagian daripada jawaban daripada Allah. Tetapi dalam kenyataannya bahwa jawaban daripada Allah lewat Nabi Yeremia mengatakan tetap tinggal di negeri ini. Ya, nah, para pemimpin atau rakyat termasuk tentara-tentara daripada Yehuda tetap melarikan diri ke Mesir sambil membawa Yeremia yang tidak bersedia untuk ikut. Nah, Bapak Ibu, Yeremia dalam kegiatan ini saya coba
ambil satu ilustrasi bahwa semua perwira kepada Yeremia. Jadi mereka datang, kita baca di ayat 1-3, kemudian datanglah semua perwira tentara di antara Yohanan bin Kareah dan Asaria bin Hosaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu dan seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Ayat yang ketiga, semoga Tuhan Allahmu, ya saya terus mempelajari, mencari tahu kenapa pernyataan ini semoga Tuhan Allahmu. Kenapa enggak semoga Tuhan Allah kita? Nah, ini mungkin punya satu makna tersendiri dalam pernyataan ini. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Nah, jadi perikop pertama di Yeremia 42 ayat 1-3 ini, ya, rakyat memohon ya kepada Yeremia untuk berdoa. Nah, kemudian bagaimana respon Yeremia? Di ayat 4 dikatakan, jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu meminta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Nah, dengan penekanan yang sangat spesifik oleh Nabi Yeremia, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Artinya tidak ada yang dirahasiakan, artinya tidak ada yang disembunyikan ketika Yeremia berdoa kepada Tuhan, hasilnya seperti apa akan diinformasikan, akan diberikan kepada rakyat tersebut. Nah, dengan Yeremia telah berdoa, maka di ayat 5 dan 6 ya rakyat bersedia mendengar firman Tuhan melalui Yeremia. Nah, ayat 5 dan 6 berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruhkan Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami, maupun baik atau buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan. Nah, di poin yang 6 ini satu entry point, nanti kita akan lihat ke belakang apakah benar pernyataan daripada rakyat Yehuda tersebut yang disampaikan kepada Nabi Yeremia. Saya ulangi, maupun baik atau buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan, Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Nah, ini poin yang pertama Bapak Ibu dalam hal ini agak sedikit bertanya tapi sampai sekarang belum mendapatkan jawabannya. Tadi di awal katanya Allahmu, sekarang di pasal di ayat yang ke-6 dikatakan Allah kita. Nah, jadi kalau sudah ini saya bayangkan rakyat tersebut ya dalam keadaan terjepit ya atau terpuruk datang kepada Tuhan. Ya biasa saya juga punya pengalaman yang mirip-mirip atau yang sama. Kalau sudah nggak punya jawaban lagi, kalau nggak sudah punya permasalahan yang begitu besar belum ada jawabannya, ya atau dalam kata lain sudah keadaan hidupku terjepit, maka memang datang kepada Tuhan. Ya, nah waktu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya ini ada selalu ya kalau Tuhan menjawab, aku akan melakukan begini. Kalau Tuhan memberikan, aku akan ya dalam
ya seperti bernazar. Nah, setelah dikabulkan Tuhan, nah ini yang menjadi satu poin penting yang dikoreksi dalam kehidupan saya. Setelah dikabulkan Tuhan, bisa lupa terhadap nazar tersebut, bisa lupa terhadap janji yang diungkapkan di awal. Nah, inilah satu yang saya renungkan ya tentang firman Tuhan ini ya. Dalam keadaan terjepit ya, saya angkat tangan, saya menyerahkan kepada Tuhan, saya bermohon kepada Tuhan, kadang-kadang sampai nangis dan seterusnya. Tapi setelah itu dikabulkan, ya lupa. Nah, ini salah satu poin yang sangat penting yang saya dapatkan dari firman Tuhan tersebut. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di ayat 7 sampai dengan 12 ya. Di sini firman Tuhan melalui Yeremia, tetap tinggal dan jangan pergi ke Mesir. Nah, ini satu perintah daripada Tuhan, tetap tinggal, jangan pergi ke Mesir. Ayat 7. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Ya, begini berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Nah, Bapak Ibu, ini saya yang sangat terkesan ya. Ayat 10 ini bagian berikutnya. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Saya merenungkan Bapak Ibu ya, pernyataan ini, aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Ya, nah artinya saya pernah mendapatkan satu pernyataan, kalau memang ada sesuatu yang berat di dalam kehidupan, kita juga bisa berdoa bahwa ternyata Tuhan itu punya hati, ya nggak seperti yang kita dengar atau ya di seberang lah ya. Tuhan itu menakutkan gitu. Ya, hukumannya selalu menakutkan. Nah, padahal di ayat ini yang saya nikmati adalah Tuhan itu, aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku menyesal telah mendatangkan kerugian kepadamu. Aku menyesal telah mendatangkan sakit penyakit terhadapmu. Nah, ini salah satu doa yang begitu kuat, yang begitu powerful, bahwa Tuhan bisa kita pengaruhi, bahwa Tuhan kita bisa meminta kepada Dia untuk menarik kembali, kalau itu memang datangnya dari Tuhan. Ya, tapi kecuali kalau itu datangnya dari kita berbuat sesuatu dengan akal pikiran kita, ya kita melakukannya, kemudian ya yang menyesal itu ya kita sendiri, bukan Tuhan gitu. Nah, kemudian ayat yang ke-11 ya. Nah, ini juga pernyataan yang kepada rakyat. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikian firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Luar biasa sebenarnya pernyataan Tuhan ini yang disampaikan kepada rakyat Yehuda, Israel, ya, bahwa pernyataan-pernyataan itu jelas sekali, jangan takut, ya. Nah, kemudian ayat ke-12, aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan. Jadi ketika Tuhan mengatakan jangan takut, tapi disertai dengan pernyataan aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tetap tinggal di tanahmu. Nah, ini yang tadi saya katakan penekanan itu di ayat 10, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka terhadap kamu, dan pernyataan Tuhan menyatakan
sudah tetap tinggal, dan kemudian Tuhan menyatakan tetap tinggal atau mengeluarkan satu pernyataan, pasti ada jaminan, pasti ada penyertaan. Ini yang saya yakini. Ketika Tuhan sudah melakukannya, ketika saya juga meyakini, ya sudah, lakukan saja apa yang menjadi bagian saya, karena saya mendapatkan jaminan bahwa Tuhan menyertai. Nah, Bapak Ibu, saya yang saya bilang tadi di awal, ya, badan saya sekarang panas dingin karena memang saya sudah menemukan apa namanya Bapak Ibu ya, kalau orang bilang gitu zona nyaman, ya, saya sudah menemukan zona nyaman. Tahun 2020 saya pensiun dari pekerjaan di perusahaan, kemudian kembali direkrut lagi, ya. Kembali direkrut lagi, kembali dipekerjakan lagi sampai tahun 2022. Nah, bulan Januari kemarin. Dan akhirnya memang selesai. Nah, saya menikmati, sangat menikmati masa pensiun ini karena apa? Ya, karena pensiun pertama tahun 2020 istri saya masih bekerja. Nah, tahun 2022 istri saya pensiun dan saya juga masuk pensiun yang kedua, jadi kami bisa menikmati ya yang olahraga pagi bersama-sama, dan saya juga melakukan usaha dari rumah, kegiatan dari rumah untuk mendapatkan apa namanya, katakanlah supaya dapur tetap ngebul gitu ya. Nah, menikmati. Nah, bukan tiba-tiba. Jadi sudah beberapa waktu yang lalu, ya sudah 2 bulan yang lalu, saya diminta untuk apa namanya, mengelola satu usaha. Ya, kami ada koperasi, ya, di Asosiasi Retail Indonesia. Nah, saya diminta untuk melakukan usaha. Saya bilang saya nggak bisa, saya udah nggak mau lagi kerja office hour. Cukup, saya bilang 32 tahun saya bekerja office hour. Jadi datang jam 8, ya, jam kerjanya sampai jam 5, dalam kenyataannya nggak pernah pulang jam 5, pasti di atas jam 5 gitu. Selama 32 tahun saya lakukan seperti itu. Nah, tiba-tiba saya diminta lagi ya untuk menggerakkan usaha tersebut. Saya bilang, saya nggak bisa, tapi saya berdoa dulu lah. Nah, semalam ya saya tanya, yakinkan istri, ya saya bilang, ini gimana ini? Istri bilang, udahlah, ambil saja. Nah, waktu saya menyatakan kepada teman-teman, ya saya terima. Nah, dengan demikian saya merasakan kegiatan tersebut. Hari pertama saya nggak bisa tidur. Ya. Nah, ini yang saya mau katakan adalah ini terjadi satu perubahan zona nyaman. Saya udah nyaman, tiba-tiba zona itu diusik, ya, supaya saya bisa melakukan yang lain. Tapi benar, ya, saya nggak bisa tidur. Tadi bangun lagi jam 2, ya saya lihat jam 2. Ya, saya bahas lagi, baca firman Tuhan, kemudian action plan apa yang mau saya lakukan. Udah gitu saya tidur ayam. Dan kemudian sekarang bangun lagi. Nah, tetapi Bapak Ibu, disinilah saya sebenarnya diingatkan lewat firman Tuhan ini, bahwa ketika saya sudah menyerahkan permasalahan saya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya sebagaimana yang saya baca dalam firman Tuhan ini, Tuhan menyertai, ya. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan tidak mempermalukan, dan Tuhan akan menuntun. Dan ternyata Bapak Ibu, hari ini saya banyak sekali menemukan ide-ide baru yang akan saya buat dalam action plan. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang terakhir, yang pertama tadi, ya, topik yang pertama, rakyat memohon Yeremia untuk berdoa. Kemudian Yeremia bersedia berdoa. Kemudian rakyat bersedia mendengarkan firman Tuhan melalui Yeremia, ya, bersedia mendengarkan Bapak Ibu, ya, bersedia mendengarkan, beda dengan bersedia melakukan. Nah,
Kemudian yang keempat tadi adalah firman Tuhan melalui Yeremia, tetap tinggal dan jangan pergi ke Mesir. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, Yeremia 42 ayat 13 sampai 22 menyatakan firman Tuhan melalui Yeremia, akibat buruk jika mereka pergi ke Mesir. Ya, akibat buruk tidak melakukan perintah Tuhan. Saya bacakan dengan cepat. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengarkan bunyi sangkakala, akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudangkan atas mereka. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu. Apabila kamu pergi ke Mesir, kamu akan menjadi kutuk kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir, camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku akan memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu. Ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kepadanya, kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Waduh, saya baca ini merinding Bapak Ibu ya. Jadi begitu bebalnya ya. Pertama yang saya artikan lagi, rakyat ini ya dan para pemimpin pada waktu itu bersiasat dalam tanda petik ya untuk menyuruh Musa untuk mengetahui sebenarnya apa itu kehendak Tuhan. Tapi setelah kehendak Tuhan dikasih tahu, mereka tetap berontak. Nah, jadi saya pikir gini, di mana peran firman Tuhan terhadap saya, sehingga saya mempunyai renungan pribadi ketika membaca Yeremia ini. Ya, jadi percaya berarti tunduk. Nah, ini yang saya dapatkan rema tersebut. Percaya kepada Tuhan, ya tunduk kepada Tuhan. Kalau tidak taat, kalau tidak percaya, maka berujung maut. Ya. Nah, saya terus bertanya dalam diri saya. Ada 4 pertanyaan yang saya tanya. Sebenarnya apa sih kehendak Allah dalam hidupku? Ya. Kemudian, apakah saya melakukan kehendak sendiri atau mengandalkan diri sendiri? Jadi, saya buat rencana, saya buat satu kegiatan. Nah, apakah kegiatan atau rencana yang saya lakukan ini, apakah usaha yang saya lakukan ini, apakah pekerjaan saya lakukan ini, ya sesuai dengan kehendak Tuhan atau memang keinginan sendiri? Nah, kemudian apakah Tuhan
menyesuaikan dengan diriku, atau apakah Tuhan menyesuaikan kehendak diriku? Ya. Kemudian sebenarnya bagaimana saya memperlakukan Tuhan dalam kehidupanku? Nah, inilah satu poin yang 4 poin inilah yang menjadi rema dalam firman Tuhan yang saya baca, sehingga saya tarik satu kesimpulan: percaya berarti tunduk. Percaya berarti melakukan firman Tuhan. Percaya kalau tidak melakukan firman Tuhan, sebenarnya itu adalah orang yang tidak taat. Yang dikatakan itu adalah berujung kepada maut. Nah, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita pada pagi yang indah ini, ya, dengan harapan bersama, ya, bahwa firman Tuhan ini dapat mengoreksi di mana posisi kita, ya, apakah kita termasuk orang yang dalam tanda petik, ya, menyuruh, misalkan dalam doa pagi, tolong doakan saya begini 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 begini. Nah, setelah itu saya nggak melakukan bagian saya suruh misalkan orang lain berdoa buat saya, tapi saya nggak melakukan bagian saya. Nah, ini salah satu perbuatan yang sangat tidak baik di mata Tuhan. Itulah yang saya dapatkan renungan pada Yeremia 42. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk teguran, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini dalam Yeremia 42, sehingga kami menjadi orang yang taat dan tunduk 100% kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkarya. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu dalam kehidupan kami, biarlah kami tunduk untuk melakukannya, sehingga malapetaka tidak menimpa kami. Terima kasih Bapak, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehidupan kami berdampak positif bagi siapapun demi kemuliaan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak John Ferry. Pastor Darius, saya beri 10 menit untuk beri kesimpulan Pak Pastor Darius. Baik Pak John. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kesimpulan dari renungan kita pada pagi ini yang sudah disampaikan, dijabarkan begitu jelas oleh Pak John, ya, kita tahu bahwa ada hal penting yang harus kita lakukan ketika kita menerima pesan dari Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu bahwa pesan dari Tuhan itu yang kita terima, kita tidak boleh mengabaikannya. Mengapa? Karena di setiap pesan yang datang dari Tuhan, itu berujung baik. Tujuannya agar supaya orang Yehuda ini tidak menerima beban masalah persoalan. Ini kan masalah sebenarnya. Ini persoalan akibat dari perbuatan mereka. Jadi buah dari perbuatan mereka yang salah di hadapan Tuhan tentunya. Ya, dosa membunuh itu pelanggaran. Nah, tapi luar biasa. Allah Israel itu begitu mengasihi umatnya, sudah bikin salah tetapi masih diingatkan. Nah, jadi kesimpulan buat kita adalah ketika kita menerima peringatan-peringatan dari Tuhan, apakah itu melalui hamba Tuhan, melalui berita mimbar, melalui pembacaan perenungan firman, melalui apa saja yang menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Nah, persoalannya sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, kebanyakan kita, termasuk kita yang melayani, kita yang menjadi pengikut Kristus pun kadangkala rohaninya tinggi. Sehingga kita akan mengabaikan semua hal-hal yang menyudutkan keinginan daging kita. Padahal sebenarnya
ada pesan kasih dari Tuhan untuk mengingatkan kita. Kalau kita baca ulang, renungkan ulang kembali bahwa peringatan-peringatan itu yang disampaikan melalui Yeremia itu sebenarnya baik adanya supaya mereka jangan pergi ke Mesir, tetap bertahan. Kenapa mereka harus tetap bertahan? Karena selanjutnya itu akan menjadi bagiannya Tuhan, di mana Tuhan akan membuat hati orang Babel berbelas kasihan. Sehingga mereka akan menikmati. Kalau toh ditawan ke Babel, pemeliharaan Allah tetap nyata. Gitu. Jadi pelajaran penting buat kita yang kita bisa tarik sebagai sebuah benang merah adalah kalau Tuhan udah peringatkan sekali dua kali, jangan keraskan hati. Responi dengan baik, lalu berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi kita tidak akan membaca, tidak akan mungkin ada ayat yang ke-20 ini sebagai protes dari Yeremia yang dipaksa mengikuti mereka ke Mesir. Yeremia berkata, kamu ini menipu aku. Bahkan membahayakan nyawamu dan nyawaku. Gitu. Karena mereka tidak mau mendengarkan suara Allah yang disampaikan melalui Yeremia yang diutus oleh Allah sendiri untuk menyampaikan apa yang diinginkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka masih ngeyel gitu. Udah tahu itu suara Tuhan, tapi masih ngeyel untuk memaksakan kehendak, kemauan dagingnya, keinginan kemanusiawiannya. Dia memaksakan Nabi Yeremia untuk berdoa. Bingung juga hamba Tuhannya kalau disuruh begitu. Ya. Oleh karena itu saudara, kata kuncinya adalah kalau kita udah tahu, udah uji itu dari Tuhan, ya wes manut toh kata orang Jawa. Manut aja. Karena kita tahu bahwa solusi dari Tuhan itu yang terbaik. Walaupun kita harus melewati lembah bayang maut, kata pemazmur, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Alasan karena ada Tuhan yang memberikan jaminan. Ya kalau Tuhan melarang jangan pergi ke Mesir, berarti Tuhan sudah menyediakan jaminan bagi mereka. Selanjutnya itu terserah Tuhan harusnya. Tapi yang namanya bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh ikut-ikutan menjadi orang yang tegar tengkuk. Kalau sudah diperingati, ingat seperti Daud. Ya, diperingati oleh Nabi Nathan. Dia pertama memang lupa akan dosanya. Tapi dengan peringatan tegas itu dia menyadari, oh iya, saya yang bersalah. Dia merendahkan diri. Nah, roh kerendahan hati ini harus kita miliki untuk mengakui kesalahan kita dan bertobat. Maka Tuhan setia dan adil akan mengampuni dan akan memulihkan keadaan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi biarlah renungan pagi ini boleh memberikan semangat, motivasi, kekuatan saat kita menerima pesan dari Tuhan melalui hamba Tuhan, pembacaan, perenungan, melalui berita mimbar. Jangan keraskan hati. Terima itu dengan hati yang bersyukur dan berkata, ampuni saya dan pulihkan saya. Roh Kudus yang baik dan manis lembut itu akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Karena masa ini masih ada masa anugerah. Kita masih ada di masa anugerah, masa kasih karunia. Belas kasihan Tuhan itu masih tersedia. Jangan sampai kita tunggu masa anugerah ini lewat. Sudah tidak ada lagi pengampunan. Semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di meja pengadilan terakhir. Sekiranya tambahan sebagai kesimpulan dari saya boleh mengingatkan kita untuk memperhatikan firman sampai akhir hidup kita di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pastor.
Darius. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak kebetulan. Saya percaya Tuhan benar-benar berbicara setiap hari kepada kita. Semuanya tidak ada yang kebetulan yang kita baca. Ketika saya membaca firman ini, saya belum mendapatkan sesuatu rema yang teguran Tuhan yang tajam ketika itu. Tetapi ketika Pak John Ferry membagikan, membuat saya benar-benar terasa ditegur oleh Tuhan. Kadang kita hamba-hamba Tuhan, ya ini saya berani bicara karena saya sendiri pendeta yang ditakbiskan resmi dari GBI DKI pada tahun 2009. Kalau yang bukan pendeta mungkin berkata demikian mungkin tidak etis. Orang akan berkata mungkin dia syirik sama pendeta. Tetapi hari ini saya mendapatkan teguran benar-benar tajam. Saya mau katakan, tadi malam saya di grup sekuler, setengah sekuler, setengah grup anak Tuhan. Karena di situ semuanya anak Tuhan, tetapi anak-anak motor gede semua. Orang yang percaya Tuhan, yang tadinya kelihatan sangat taat kepada Tuhan, mengirimkan video bertubi-tubi menghujat para pendeta yang terkenal. Saya belum mengerti apa maksudnya, saya sempat marah. Kenapa sih ini orang syirik sama pendeta? Tapi tadi saya mendengarkan Pak John Ferry mengatakan, Allahku dan Allahmu. Ketika Yeremia diutus Tuhan sebagai nabi, orang yang datang kepada Yeremia akan berkata, itu Allahmu, bukan Allahku. Nah, yang kesimpulan yang sekarang yang terjadi di dunia ini, justru pendeta sendiri yang memisahkan Allahnya pendeta dengan Allahnya orang-orang percaya berbeda. Saya katakan begini, saya berani berkata begini, karena saya juga pendeta. Jadi tidak ada syirik, tidak ada merasa dendam terhadap pendeta. Memang benar, akhir zaman banyak sekali pendeta yang cinta uang, banyak sekali pendeta yang melenceng, banyak sekali pendeta yang minus. Minus bukan keuangannya, minus bukan pengetahuannya, tetapi minus akhlaknya. Akhlak tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Akhlak kita benar apa enggak, itu ditentukan oleh Tuhan. Hanya kita sendiri yang tahu. Dosa yang kita lakukan
Jemaat pun tidak akan tahu. Yang tahu hanya Tuhan dan iblis. Oleh sebab itu, pelayan-pelayan Tuhan selalu diintimidasi oleh iblis. Hari ini saya mau sampaikan, mari saudara kasih dalam Tuhan, kita semua orang berdosa. Sampai napas terakhir pun, kita masih orang berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni kita. Pada akhir zaman semuanya akan diwajibkan vaksin. Akan diwajibkan rencana untuk memasang chip di tubuh kita. Sebelah mana kita belum tahu. Ada yang mengatakan di lengan, ada yang mengatakan di jari, ada yang mengatakan di telapak tangan. Semuanya masih belum tahu. Tetapi Alkitab sudah mengatakan Tuhan lebih tahu bahwa akhir zaman itu akan ada seperti itu. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan berkata kalau pasang chip itu dosa. Bahkan kemarin waktu COVID, banyak sekali hamba Tuhan, mau Kristen, mau enggak Kristen, semuanya berkata mungkin ini vaksin adalah awal dari pengontrolan dan rekayasa dunia. Tetapi apa yang saya pelajari, yang saya dapati adalah disitulah kita wajib, bukan wajib vaksin, wajib mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa menolak itu semua. Kalau dibilang yang divaksin atau yang disuntikkan nanti microchip akan berdosa, kita nggak usah disuntik pun sudah berdosa. Disuntik pun tidak akan nambah dosanya. Justru orang yang merekayasa, yang menciptakan hal-hal tersebut, itulah yang menanggung dosanya nanti. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, tidak ada kata semoga, kita pasti diselamatkan. Yang percaya lambaikan tangan. Kita percaya Tuhan kita Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Namun hari ini saya mau tegaskan, walaupun Tuhan kita baik, Tuhan kita mengampuni seperti Pastor Darius tadi mengatakan. Tetapi mari kita introspeksi diri. Nafas kita saja mengandung dosa. Kenapa kita nggak belajar untuk tidak berbuat dosa? Walaupun Tuhan kita Maha Pengampun, pernah kebayang nggak satu hari kalau Tuhan, ini kalau ya, tapi saya percaya Tuhan kita tidak akan bosan. Kalau seandainya Tuhan tiba-tiba mengatakan, saya bosan mengampuni kamu. Saya kasih contoh, ada seorang suami yang bolak-balik jatuh dalam dosa. Tiap hari minta pengampunan kepada sang istri yang selalu mengatakan, saya khilaf, saya khilaf, saya khilaf. Kalau sudah berbuat dosa, selalu berkata, ini pekerjaan iblis, ini pekerjaan iblis. Hai saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam kewarasan,
masih punya otak. Belum tentu berbuat dosa itu semuanya datang daripada iblis. Memang iblis menawarkan, tapi kalau kita tidak memilih dosa itu, apakah kita bisa jatuh dalam dosa? Adam, keturunan yang mewakili Adam sampai hari ini adalah lelaki. Banyak sekali yang mengatakan kalau tidak ada Hawa, Adam tidak akan jatuh. Itu hanya alasan. Saya mau tanya, kalau bukan Hawa yang dipakai iblis untuk menawarkan, kalau langsung ditawarkan oleh iblis, mungkin Adam tidak akan menerima. Karena Adam tahu kalau itu iblis. Nah, kita Adam-Adam yang masih hidup di dunia ini, kalau kita tahu itu tawaran dari iblis, kenapa kita harus menerimanya? Mungkin perkataan ini sangat dalam, tapi singkat ceritanya adalah, bukan saya mengatakan sekeliling kita ini semuanya bisa dipakai iblis, tetapi nyatanya begitu. Siapapun kita, kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita dipakai iblis. Oleh sebab itu, kita harus fokus pada Tuhan. Jangan katakan Allahku lebih kuat daripada Allahmu. Jangan katakan imanku lebih besar daripada imanmu. Lebih baik kita mengatakan iman kita belum sebiji sesawi. Belum sebiji sesawi. Iman kita, bukan imanmu, bukan imanku. Allah kita, jadi bukan Allahmu dan Allahku. Allah kita Maha Pengampun. Oleh sebab itu, kita semua ini harus bergandengan tangan. Firman Tuhan berkata, jangan duduk semeja dengan pencemooh. Pencemooh saja dianggap dosa, apalagi yang berbuat dosa. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita sama-sama introspeksi diri. Saya dan Pak Kenli tidak ada apa-apanya. Kami berdua hanya menerima utusan dari Tuhan untuk memfasilitasi. Jika ada yang menganggap kami ini adalah gembala, sah-sah saja. Tetapi mohon maaf, mohon ampuni kami jika kami menolak itu. Jika kami pernah mengatakan kami bukan gembala kalian, kami bukan gembala Anda, tapi nyatanya memang kami bukan gembala. Maafkan kami. Mari kembali kepada gembala kita di gereja masing-masing. Yang jauh lebih mengerti dan mengenal kita masing-masing. Jadikan wadah doa pagi ini sebagai fasilitas yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai tempat VVIP yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Air mata saya mengalir ke dalam. Saya merasakan kasih-Nya Tuhan begitu dalam terhadap kita semua. Tadinya kita hanya ingin worship,
menyembah, dan menyembah. Dan berdoa, dan berdoa. Ternyata Tuhan taruh dalam hati kita semua untuk belajar membagikan renungan. Tetapi kita harus benar-benar membaca dan meneliti satu demi satu perkataan. Makanya saya sering bilang, hanya satu ayat saja kalau Tuhan menegur kita, itulah yang dibagikan. Bukan membagikan seperti sarjana teologi membagikan. Makanya saya tidak mewajibkan orang untuk belajar teologi, baru bisa membagikan renungan. Namanya renungkan yang apa yang kita renungkan, teguran dari Tuhan kita bagikan. Seperti tadi Pak John Ferry mengatakan, dia ditegur Tuhan, dia diberi kesempatan oleh Tuhan, dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Nah itu rema, itulah renungan. Ia bukan membahas seperti pendeta membahas. Kalau pendeta mengasih pengajaran seperti Pastor Darius, Pastor Peter, is okay. Karena memang beliau-beliau sekolah. Saya ditawarkan untuk sama seseorang, bukan seseorang lah, beberapa orang dari dulu menawarkan saya untuk sekolah teologi. Hari ini saya mau jujur di hadapan teman-teman. Saya ambil kependetaan ini di GBI, karena di GBI peraturannya tidak usah harus sarjana teologi. Pendeta itu untuk kita, bukan untuk orang. Untuk kita sendiri yang mau benar-benar bertobat. Bukan untuk orang. Itu yang ada di pikiran saya. Dan semua yang ngajak saya teologi, saya tidak mau malu mengatakan, saya SMA saja nggak tamat kok, mau jadi sarjana. Dulu saya ketika mau diangkat jadi pendeta di GBI DKI, saya tanya sama beberapa pendeta yang master teologi, guru saya bilang, Pak, apakah saya jadi pendeta itu harus kuliah teologi? Dia bilang, kalau secara pengakuan negara itu harus, tapi pengakuan GBI tidak harus. Oleh sebab itu, saya hanya pendeta di GBI. Kalau di luar GBI, saya bukan pendeta nasional. Saya cuma bilang sama gembala saya dulu, saya katakan, terima kasih GBI telah mengangkat saya jadi pendeta. Karena kalau jadi pendeta, orang yang mau bertobat harus punya surat yang lengkap. Saya tidak menyalahkan negara, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi saya cuma bisa membandingkan perusahaan besar bos saya mengangkat saya direktur saja, tidak pernah menanyakan ijazah saya. Dan saya percaya orang yang mau masuk surga, Tuhan tidak akan menanyakan mana ijazahmu. Tidak. Tapi Tuhan tidak pernah nanya. Tuhan tidak pernah nanya dosa apa yang kamu buat. Tuhan lebih tahu. Tetapi Tuhan selalu menanyakan, seberapa besar kasih-Mu
terhadap aku. Walaupun Tuhan tahu, tapi Tuhan suka mendengar pernyataan kita. Oleh sebab itu dibilang Tuhan Yesus itu seperti mempelai kita. Di sini pasti banyak ibu-ibu yang pernah pacaran. Waktu suaminya, istilah sekarang itu menembak. Waktu suaminya menembak ibu-ibu, pasti suaminya pengen ibu-ibu menjawab, iya saya juga mengasihimu. Gak mungkin suaminya bilang, kamu nggak jawab atau jawab, saya sudah anggap oke gitu. Saya laki-laki. Laki-laki itu perlu penegasan, perlu status yang jelas, tidak mau diduakan. Padahal laki-laki sering menduakan. Itulah keturunan Adam. Hari ini kita bergandengan tangan, kita berdoa. Hari ini tidak ada titipan doa, semua langsung menitip kepada Tuhan saja. Nanti saya minta Pastor Darius doa penutup sekalian doa berkat buat kita. Dan saya umumkan, ini bukan mendadak, tetapi kemarin saya sudah konfirmasi ke Pak Kianli. Saya, Pak Kianli, berdua memberikan keputusan mulai hari ini kita belajar taat, kita silent dulu beberapa hari. Grup TDP akan saya kunci, saya tutup. Kita tidak ke Mesir. Saya menganggap grup sekarang seperti Mesir. Kita tidak ke Mesir, kita kunci. Kita berdiam diri, dan mulai hari Senin kita masing-masing berdoa di rumah. Kalau ada azan bunyi, jangan marah. Azan itu mengingatkan kita, membangunkan kita untuk kita sembahyang dengan cara kita. Mari kita belajar taat, tidak ada Zoom, kita berdoa di rumah masing-masing. Lakukan sebagai kewajiban kita berdoa setiap pagi. Sampai nanti saya dan Pak Kianli mengundang kita semua kembali ke Zoom. Kita semua, kita ya, jadi bukan kamu, bukan aku. Kita semua introspeksi diri. Apa selama 2 tahun, ini sampai April ini pas 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini kita berdoa, apa yang sudah kita lakukan yang terbaik buat Tuhan? Kalau menurut kita menolong orang itu yang terbaik, apakah kita sudah menolong orang? Kalau menurut kita membagikan renungan dengan baik, apakah kita sudah benar-benar membaca firman Tuhan dengan baik? Kalau kita menganggap kita harus jadi WL untuk melayani Tuhan, apakah kita benar-benar sudah jadi WL? Apakah kita bernyanyi, membawa orang bernyanyi bersama kepada Tuhan, atau kita bernyanyi untuk jemaat? Mari kita introspeksi diri. Kalau kita setiap hari bicara tentang Tuhan, apakah kita pernah bicara kepada Tuhan? Mari kita introspeksi diri. Sampai saya dan Pak Kianli mengundang kita kembali ke Zoom meeting yang akan datang. Mari kita nyembah sebentar. Terima kasih Tuhan. Mari buka mikrofon, kita menyembah semua. Minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau Maha Tahu.
Engkau tahu apa yang kami perbuat selama 2 tahun ini. Biarlah Engkau yang memberikan penghargaan itu. Kami sebagai debu, kami tidak beda sebagai tanah yang pakai menciptakan manusia. Apa kami sebut manusia? Kami layak disebut Tuhan. Biarlah Kau yang menilainya. Ajarilah kami Ajarilah kami Tuhan. Berdoa untuk para pastor yang sudah berdoa pagi ini. Hamba-Mu untuk Pastor Peter dan keluarga, Engkau berkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Pastor dan keluarga, Engkau berkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa Pastor Estoyo, Engkau berkati Tuhan dan keluarganya. Engkau tutup buku keluarga pastor yang Kau utus, para pastor Engkau utus buat mencari kami. Kami terima kasih padamu Tuhan. Engkau yang membalas jasa mereka. Biarlah Engkau yang menambah-nambahkan pahala mereka Tuhan. Ampuni kami taat kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan pastor-pastor yang Kau utus Tuhan. Apapun ya Tuhan yang kami ikuti selama ini ya Tuhan. Kami belajar taat ya Tuhan. Kami hanya belajar taat ya Tuhan. Apapun yang terjadi ya Tuhan, kami menganggap itu yang terbaik yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Maafkan kami semua ya Tuhan, jika kami tidak taat, jika kami sering diintimidasi oleh iblis, sehingga kami tidak taat, sehingga kami galau, sehingga kami berdosa, bahkan bertambah dosanya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak Tuhan yang mentang-mentang, yang sombong rohani, yang sombong iman, yang mungkin membanding-bandingkan dengan orang-orang yang tidak doa pagi. Mungkin kami merasa kami lebih hebat. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami menganggap komunitas inilah, hanya di dalam komunitas kami bisa bangun pagi. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Harusnya kami tidak berkomunitas pun kami tetap bangun pagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak ingin jadikan Zoom ini sebagai rutinitas yang tidak berarti, yang sia-sia di mata-Mu Tuhan.
Mungkin kami sudah menganggap apa yang kami lakukan itu sudah yang terbaik, tetapi belum ada apa-apanya Tuhan. Kami masih sering memikirkan dosa. Kami masih sering melakukan dosa. Bahkan yang lebih parah lagi, kami mengingat-ingat dosa orang lain. Ampuni orang yang telah berbuat dosa, yang telah menjolimi kami ya Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Ampuni orang-orang yang telah terpengaruh oleh iblis, sehingga membuat kita membuka celah untuk membenci, untuk ikut menghujat. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau membalasnya semuanya dengan kebaikan-Mu Tuhan. Mungkin ada musuh-musuh kami Tuhan. Kami belajar untuk tidak memusuhi Tuhan. Kami mengampuni Tuhan. Biarlah Engkau juga mengampuni Tuhan. Biarlah Engkau yang membalas yang kami anggap musuh dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kami belajar kepada Engkau ya Tuhan yang berkata, mereka yang berbuat dosa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami belajar itu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. 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 Silakan Pastor Darius. Kekasih Kristus, mari arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Pandang kepada Kristus dan buka hatimu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, yaitu berkat Shalom, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus boleh menjadi bagian saudara dan saya mulai pagi ini sampai Maranatha Parousia. Tuhan datang di awan-awan permai menjemput gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam, selamat pagi. Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih Pastor Ferry. Terima kasih Pak John Ferry. John Ferry, terima kasih firman-Nya. Terima kasih Pak Winata. Selamat pagi Pastor Pak Peter. Ferry bisa foto. Terima kasih. Worship song Pastor Ya. John Baik, di sini untuk ulasan yang very touching. Di sini baik Bapak Ibu, udah bisa kita foto? Ya, silakan. Saya melihat kayaknya seperti perpisahan hari ini. Wajahnya wajah serius, wajah sedih semuanya. Iya. Sedih. Tapi ini Karena satu hal yang kebersamaan itu yang baik untuk kita memang mengkoreksi ke dalam. Ya, saya juga pertanyaan tadi, apakah alarm saya matikan gitu kan? Wah, saya bilang enggak, saya harus bawa di dalam perubahan. Nah, masing-masing kita melakukan itu. Oke, Bapak Ibu, mari senyum yuk. Kok kayaknya agak-agak susah ini. Semangat. Semangat, ayo. 1, 2, 3. Tuhan memberkati.
Terima kasih Pak John Terima Ferry. kasih Pak John Ferry. Selamat pagi semua. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Sampai Pastor jumpa. Peter. Pastor Darius, thank you banyak-banyak semua. Terima kasih. Banyak. Ini baru bangun ya. Ya. Kepasuan ya. Haleluya. Shalom semua. Salam Hati. Pastor. Halo Pastor Peter. Salam dan Ibu. Horas. Eti. Ya, Pak John. Itu Kayaknya nggak mau. saya tutup ya. Ya, Jangan Pak John. lupa. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Belum di- Masih terhubung. Ya. Baik, shalom. Ini kita tinggal berapa orang? 11 orang ya. 11 orang. Bisa. Oke. Saya tidak undang semuanya karena saya hanya mengundang yang menurut saya yang taat dan setia pada tim doa pagi kita ini ya. Nah, saya tidak akan membahas kenapa dan apa ya, dan siapa. Saya hanya mau memberitahu ke depannya. Jadi kita lihat ke depan. Saya merasakan sekali hari ini benar-benar saya ditegur oleh Tuhan. Kita hanya melakukan satu rutinitas yang ala kadarnya. Nah, oleh sebab itu, jadi kalau ada beberapa yang nggak masuk, ini mungkin bukan saya tidak undang ya, mungkin saya undang tapi sibuk nggak bisa. Kayak Ibu Kamelia mungkin nggak bisa hari ini, ya nggak apa-apa.
Dan yang ada di sini setelah kita meeting ini, tidak usah nanya juga yang tidak ikut meeting. Kamu kok nggak ikut meeting? Kok kamu nggak usah? Kita nggak urusin orang, kita urusin diri kita masing-masing. Oke, kita komit ya. Yang tidak kasih video, tolong kasih jempol. Supaya saya tahu kita komit apa enggak. Saya mengajak teman-teman kita semuanya komit ya. Di dalam komunitas ini memang benar kita dulu kenapa saya bikin tim doa pagi, karena saya menganggap kalau tim itu harus solid. Kalau tim itu harus benar-benar radikal. Kata radikal itu bagus. Bukan radikal yang dikatakan di sekuler, wah itu grup radikal, bukan. Jadi maksudnya radikal itu adalah radikal untuk kita sendiri. Kita benar-benar radikal ikut Tuhan tuh, benar-benar itu kita cinta Tuhan gitu. Jadi kalau nggak bangun pagi, nggak berdoa pagi, udah rasanya dosanya kayak apa gitu. Nah itu namanya radikal. Nah jadi kita semua sepakat maunya ke depan ini kita benar-benar yang radikal aja. Makanya saya dari dulu saya suka protes sama Pak Kenli, kita nggak usah blasting, ya, nggak usah undang yang orang yang kita nggak kenal, tapi orang yang benar-benar kita kenal kita ajak, kita masuk. Kalau dia nggak cocok, silakan pergi, nggak apa-apa, jangan dipaksa, ya. Dan kita bukan tim marketing, jadi blasting supaya rame, supaya ikut kejar target, kejar quantity, jangan. Nanti kalau makin banyak orangnya, kita makin kacau di hadapan Tuhan. Kita satu sama yang lain, kita tidak bisa mengerti karena sudah terlalu banyak. Contoh di Zoom ini kalau udah lebih dari 40 orang saja, dulu saya pikir 60 orang masih oke lah. Ternyata lebih dari 40 saja kita udah nggak bisa saling mengenal satu sama yang lain. Nah, kita mau tim ini benar-benar solid. Jadi kita banyak orang tua, banyak juga yang muda seperti Ibu Ana, Pak Budi itu kan anak muda. Nah, jadi kita harus bagi rata. Jadi tidak seakan-akan ini doa untuk orang tua, anak muda nggak cocok. Enggak. Kita nggak ada komunitas yang spesial. Kita spesial radikal lah. Kalau umur tidak ada yang spesial. Spesial yang benar-benar mau mencintai Tuhan itu saja. Saya di sini tidak melihat siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih berilmu, ya. Saya yang memberi saya contoh itu jujur aja Pastor Darius sama Ibu Deborah, seorang hamba Tuhan, pendeta full, ya, pendeta full. Kalau saya masih pendeta seperempat. Ini pendeta full, mau jadi WL, di jadwal apa saja oke, tiba-tiba dikasih jadi pemain cadangan juga oke, ya. Jadi saya benar-benar belajar. Nah, ke depan kita mengundang teman, jangan di plastik grup. Saya akan bagikan mungkin password bisa ganti-ganti. Link mungkin nggak ganti, tapi password mungkin kita bisa ganti-ganti. Saya akan bagikan nanti di passwordnya di grup. Saya akan bikin grup baru, ya, tetap kembali ke tim doa pagi. Jadi bukan teman doa pagi. Kalau teman doa pagi hanya sekedar berteman, ya. Itu dulu Pastor Peter yang protes kenapa bikin tim doa pagi. Beliau maunya ganti jadi teman, ya saya hormati sebagai orang tua, saya bikin jadi teman. Tetapi lama-lama semua jadi berteman, tidak solid. Teman belum tentu solid. Teman belum tentu sohib. Sohib belum tentu sahabat.
tetapi sahabat Tuhan. Tuhan menganggap kita sahabat. Ya.